Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi UKM, wabarakatuh. dan rekan-rekan dosen di webinar diseminasi program pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Nah, di sini telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Novi Lutfiana, SPI MSI. Selamat datang, Bu Novi. Ya, beliau adalah dosen di program studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Borneo Tarakan dengan bidang keilmuan bioteknologi hasil perikanan. Nah, diseminasi ini merupakan bagian dari kegiatan aktualisasi dan habituasi beliau untuk melaksanakan Latsar CPNS tahun 2020. Nah, di dalam diseminasi nanti akan ada 3 sesi, di mana sesi pertama merupakan pemaparan langsung oleh Ibu Novi terkait kegiatan aktualisasi dan habituasi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kemudian nanti sesi kedua adalah diskusi singkat. Nah, jadi nanti yang ingin memberikan tanggapan, Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, silahkan untuk raise hand dan nanti saya akan persilahkan. Kemudian nanti sesi ketiga penutup dan kita akan melakukan foto. Ya, baik Bapak Ibu, karena durasi kita hari ini sangat singkat, sekitar sejam, jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Novi untuk memaparkan kegiatan aktualisasi dan habituasinya. Waktunya mungkin nanti sekitar 15 menit ya Bu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Novi Lutfiana. Silakan Bu. Minta tolong di share screen ya, Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Fani atas kesempatannya. Di sini saya akan mendiseminasikan program PKM saya. Tolong dikembalikan lagi ke depan. Terima kasih Bu Fani dan semuanya yang telah mempersilahkan. Selanjutnya juga untuk para UKM yang sudah datang, rekan dosen serta mahasiswa yang sudah hadir dan berkenan hadir di sini. Di sini saya ingin mendiseminasikan program pengabdian kepada masyarakat saya. Nah, di sini saya angkat sebagai aktualisasi serta habituasi saya sebagai peserta Latsar CPNS Kemendikbud 2020. Untuk judul kegiatan saya adalah ODIVA Si Kepiting Z Pro di UKM Desa Kitara. Untuk ODIVA di sini adalah optimalisasi diversifikasi kepiting keraca berbasis zero waste product. Nah, di sini kami bekerja sama dengan UKM Desa Kitara. Untuk diseminasi di sini maksudnya mungkin ada yang belum tahu untuk mahasiswa ataupun tenan yang lain. Di sini fungsinya untuk menyebarkan informasi kepada semuanya target, entah itu UKM, mahasiswa, rekan, bahwa kami telah melakukan pengabdian masyarakat dan kegiatan aktualisasi serta habituasi. Nah, di sini fungsinya untuk memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran, menerima dan mengubah perilaku
sebagai sasaran yang akhirnya mampu memanfaatkan informasi yang akan kami bagi sekarang. Next. Di sini temanya untuk pelayanan publik. Nah, di sini sebagai dosen ini bagian dari Tridharma Pengabdian dalam Masyarakat. Kami mengangkat tema tadi kurang optimalnya diversifikasi kepiting keraca berbasis zero waste product di UKM, karena di sini pihak UKM banyak menghasilkan limbah. Selain itu juga kepiting keraca adalah jenis kepiting HTS yang mempunyai yang setiap nelayan mengambil itu jumlahnya sangat banyak, sehingga ini kalau tidak segera diurus maka menyebabkan pencemaran lingkungan, baik limbah cairnya, terus limbah padatnya juga dia akan banyak terkumpul yang akhirnya menjadi sampah yang menumpuk, sehingga kalau kita bisa mengolah maka produktivitas UKM ini juga akan lebih naik. Karena UKM ini sebenarnya sudah hampir 2 tahun, tapi banyak sekali ternyata ketika kita melakukan uji produk, banyak yang nggak tahu ternyata ada UKM ini. Dan baru tahu kalau UKM ini ternyata udah eksis selama 22 tahun. Nah, UKM ini tuh kurang menginovasi produk, jadi hanya satu produk sehingga limbah yang dihasilkan cukup banyak. Selain itu juga si UKM belum pernah melakukan identifikasi dari bahan bakunya. Apakah si bahan baku ini aman untuk diolah, atau olahan yang setelah ada itu cocok atau tidak, atau bahkan malah menurunkan nilai gizinya. Next. Nah, dalam kegiatan aktualisasi serta habituasi saya, di sini ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu melakukan identifikasi karakteristik bahan baku. Yang kedua adalah melihat pelatihan. Pelatihan di sini adalah pembuatan produk diversifikasi. Karena produk intinya itu adalah kepiting keraca goreng. Jadi di sini kita buat diversifikasinya dari limbahnya. Untuk limbah padat kita buat kerupuk. Sedangkan untuk limbah cairnya, kita buat petis dari kepiting keraca. Kenapa kita manfaatkan limbah padatnya? Karena limbah padatnya itu kan kayak akan mineral, zat bergizi yang bisa baik untuk tulang, gigi. Sedangkan limbah cairnya itu, di situ banyak protein larut air yang seharusnya tidak usah dibuang dan bisa dimanfaatkan lagi. Selanjutnya kegiatan yang ketiga itu evaluasi dan monitoring, sedangkan kegiatan keempat adalah hari ini diseminasi hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat. Next. Kegiatan pertama saya yaitu kegiatan identifikasi. Di sini sebelumnya tahapan-tahapannya adalah membuat entah itu surat undangan, rapat, koordinasi. Selanjutnya kami juga melakukan rapat pada tim pengabdian dan penelitian sehingga dilakukan identifikasi oleh mahasiswa. Next. Selain identifikasi jenis kepitingnya, juga identifikasi kandungan gizi dari si kepiting tersebut. Apakah ini aman dari logam berat? Apakah dia mempunyai kandungan lemak yang bagus, profil asam lemaknya. Nah, untuk hasil dari penelitian ini, identifikasi ini belum bisa kami share karena memang masih dalam review, belum diterbitkan. Next. Nah, kegiatan yang kedua itu adalah sebelum melakukan kegiatan kedua adalah melakukan pelatihan. Nah, sebelum melakukan pelatihan ini kami membuat video tutorialnya terlebih dahulu. Selanjutnya juga kami berkonsultasi terhadap mentor. Lalu juga membuat video tutorialnya sehingga mempermudah dalam proses pelatihan. Terlebih ini karena corona. Jadi tidak banyak membutuhkan atau mengelompokkan banyak orang. Termasuk seperti kegiatan diseminasi hari ini yang seharusnya bisa langsung dengan para UKM, namun hari ini diputuskan untuk Zoom. Next. Nah, kami fokus untuk produksi tadi pelatihan adalah untuk menciptakan 2 produk baru dari produk intinya yang tadi keraca goreng, yaitu limbah padat
dan limbah cairnya menjadi sebuah produk. Next. Adapun kepiting keraca ini kita jadikan menjadi 3 produk diversifikasi. Produk intinya memang keraca goreng crispy. Selanjutnya untuk capitnya, limbah kasarnya, limbah padatnya itu kita buat kerupuk ikat. Selanjutnya limbah cairnya kita buat petis. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tutorial video dulu yang telah dibuat tadi sebelum kita melakukan pelatihan. Bisa di-share di depan. Kita lihat dulu ya videonya untuk mendapatkan bayangan tadi pelatihan tadi seperti apa. Nah, setelah bersih, kita lakukan pengukusan. Air kukusannya jangan dibuang dulu, kita saring, kita sisihkan. Lalu selanjutnya, kepiting yang sudah dikukus, kita masukkan ke oven atau kita keringkan pakai cairan. Kira-kira kandungan airnya sampai 20%. Selanjutnya, ketika sudah dikeringkan, kita pisahkan antara capit yang masih tersisa. Capit keras yang masih tersisa seperti ini kita pisahkan. Nah, ini jadi limbah padat. Ini ada limbah padat, limbah cair, juga kepiting keracanya. Kita nanti akan mengolah 3 produk. Yang pertama, kepiting keraca goreng. Yang kedua, dari limbah cairnya adalah petis. Terus yang ketiga, dari capit dari kepiting keraca adalah kerupuk. Nah, olahan yang pertama kita akan buat kerupuk ikan. Dari kerupuk ikan ini nanti kita manfaatkan dari limbah padatnya, yaitu capit kepiting keraca. Nah, capit kepiting keraca ini yang sudah kering kita haluskan beberapa kali hingga halus dan kita ayak dulu sampai dia benar-benar halus seperti itu. Selanjutnya kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah ada. Ini ada merica setengah sendok teh, lalu ada bawang putih kira-kira 1 sendok teh, ya 1 sendok teh. Selanjutnya ada penyedap, lalu ini bisa opsional, bisa boleh digunakan atau tidak, yaitu ada parsley. Selanjutnya kita masukkan semuanya dalam, ini ukurannya 30 gram capit yang sudah halus ya. Jadi kita masukkan semua bumbu kering ini. Lalu kita aduk. Setelah rata, nah kita siapkan kulit lumpianya untuk mengikat si bubuk kepiting keraca tadi, capitnya. Di sini ada kulit lumpia, kita bisa bagi menjadi 3. Selanjutnya kita bisa ambil satu persatu. Caranya cukup mudah, kita bisa ambil beberapa ya. Lalu kita ambil sedikit bubuk capit tadi yang sudah dikasih bumbu. Lalu kita gulung. Setelah kita gulung, kita ikat. Setelah banyak, setelah lipatan-lipatan ini selesai, lalu kita goreng di minyak yang panas. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan, berubah jadi emas kecoklatan. Nah, ini udah jadi sekarang. Ini namanya kerupuk ikat dari capit kepiting keraca. Jadi
limbahnya nggak akan terbuang lagi karena jadi produk yang sangat enak. Nah, untuk olahan yang kedua tadi berasal dari limbah cair dari kepiting kaca. Ini tadi hasil rebusan dari kepiting kaca. Terus bahan-bahannya yang kita menggunakan adalah pertama ada merica, yang kedua ada bawang putih, bubuk, terus yang ketiga ini ada kaldu, lalu ada garam, gula merah, dan gula putih. Nah, selanjutnya air dari olahan kepiting kaca ini mau kita buat olahan yang kedua, yaitu petis kepiting kaca. Nah, yang pertama tadi air rebusannya kita masukkan dulu. Kita tunggu sampai mendidih ya. Nah, setelah mulai mendidih, kita masukkan bumbu-bumbunya tadi. Bawang, garam, sedikit merica, gula putih, lalu yang terakhir gula merah. Kita aduk sampai semua bumbu larut. Selagi menunggu semuanya larut, kita siapkan tepung maizena dengan air yang kita larutkan. Nah, kita nanti akan tambahkan untuk mengentalkan petisnya. Nah, semuanya sudah larut, kita masukkan 2 sendok. Kita aduk sampai mengental. Nah, ini dia hasilnya. Tadi petis dari limbah cair, yaitu air rebusan kepiting kaca. Petis ini bisa kita buat untuk campuran sambal, campuran makanan yang lain juga enak. Nah, untuk produk yang ketiga tadi olahannya adalah kepiting keraca goreng. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan kepiting keraca segar yang sudah dibersihkan, lalu dikukus. Hasil kukusannya ini kita keringkan dengan oven atau langsung di cahaya matahari sampai tingkat kekeringannya kadar airnya itu 10%. Jadi seperti ini ya. Setelah di sini nanti bahan-bahan yang akan kita gunakan antara lain ada telur, tepung beras, lalu ada gula, garam, tumbar, bawang putih, bubuk, lalu juga ada kemiri, kunyit, dan juga daun jeruk. Untuk daun jeruk dan juga kemirinya ini sudah saya blend jadi satu. Lalu juga ada air. Nah, pertama-tama yang mau kita buat adalah tepung berasnya. Kita campur dulu bumbu yang sudah ada. Nah, lalu campuran dari daun jeruk dan juga kemiri tadi kita masukkan. Lalu yang terakhir adalah 1 buah telur. Nah, selanjutnya kita aduk ya bahan-bahan tadi sambil kita kasih air sedikit demi sedikit. Setelah tepung beras, bumbu, telur dan air tadi sudah menyatu seperti ini, tinggal kita rendam kepiting keracanya ke adonan bumbu. Kita diamkan sebentar, lalu nanti kita tinggal goreng di minyak panas sampai kecoklatan dan sampai dia kriuk, nggak ada bumbunya lagi supaya bisa lebih enak. Kita bisa tuangkan sedikit-sedikit ya, agar si kepitingnya ini terendam dulu
kita masukkan kepitingnya, digoreng hingga warnanya berubah. Lalu juga setelah warnanya berubah, nanti bunyi-bunyi seperti ini nggak akan terdengar lagi ya. Kalau itu tandanya dia sudah matang dan dia crispy nanti. Nah, minyak ini harus sangat panas supaya kepiting ini benar-benar matang dan juga crispy nanti, tidak mudah melempem gitu. Nah, tadi udah jadi kepiting keraca gorengnya. Nah, ini sudah jadi, sekarang kita bisa makan ini buat cemilan. Juga selain itu juga buat lauk-lauk juga bisa buat anak-anak kosan ini biar makan putih. Nah, itu tadi ya olahan dari kepiting keraca yang berbasis zero waste product. Limbah cairnya jadi petis, limbah padatnya jadi kerupuk ikat, serta kepiting keracanya sendiri jadi kepiting keraca goreng. 3 produk ini bermanfaat karena kita bisa memanfaatkan semuanya. Protein larut airnya tidak akan hilang, lalu juga protein serta lemak baik untuk kesehatan juga bisa dimanfaatkan. Jadi nggak ada lagi limbah, kita manfaatkan semuanya dan bisa meningkatkan produktivitas karena kita bisa menghasilkan 3 produk tanpa menghasilkan limbah. Sekian dari saya, dari 3 produk ini kalian bisa lakukan sendiri di rumah, dan kalau kalian mau langsung punya rasa-rasa yang berbeda-beda, kalian bisa langsung hubungi dan kalian bisa langsung pesan di desa kita karena di sana jual 3 produk ini ya, dari mulai petis kepiting keraca, kerupuk capit kepiting keraca, serta daging kepiting keraca. Nah, silakan kalian bisa pesan buat oleh-oleh khas Tarakan. Jadi intinya tadi ini ada tutorial pembuatan produk dari ketiga produk tadi. Jadi sebelum melakukan pelatihan kami buatkan dulu video tutorialnya untuk dilihat dan dipelajari. Selanjutnya kita praktikkan langsung di tempat UKM. Next. Ini proses pertama, yaitu perebusan dari kepiting keraca. Setelah kepiting keracanya itu dibersihkan, lalu dikukus atau direbus. Terus selanjutnya hasil dari kukusan tadi diambil dulu kepiting keracanya. Selanjutnya air rebusan tadi, sari dari si kepiting keraca kita saring terlebih dahulu sehingga kita memperoleh sari dari kepiting keraca tadi. Nah, dari si kepiting tadi yang sudah dikukus, itu dikeringkan terlebih dahulu di panas matahari hingga kurang lebih kadar airnya 10%. Ini fungsinya sebagai meningkatkan tingkat awetnya, daya simpannya. Selain itu juga ingin mengubah tekstur dari si kepiting itu biar lebih kriuk gitu. Lalu selanjutnya, ketika sudah kering, kita pisahkan antara si capitnya, karena capitnya ini kalau kita langsung goreng maka tidak memperoleh hasil yang maksimal karena dia cukup keras dibandingkan dengan organ yang lain. Jadi kita pisahkan capitnya. Biasanya capit ini menjadi limbah padat yang menumpuk di mana-mana. Nah, selanjutnya biasanya tidak digunakan nih. Dia banyak sekali, ada 1 kotak atau styrofoam banyak itu kandungan bagian dari kepiting keraca tadi, capitnya. Next. Nah, setelah kepiting tadi dijemur di sinar matahari hingga 10% kadar airnya sudah cukup kering, maka kita lakukan pembumbuan. Nah, di sini setelah direndam oleh bumbu, digoreng crispy menjadi 1 produk inti tadi, kepiting keraca goreng. Untuk capitnya, si capit ini kita buat tepung terlebih dahulu. Penepungan ini terjadi berkali-kali, diayak berkali-kali hingga teksturnya itu halus. Nah, di tekstur halus itu tadi seperti tepung, kita tambah bumbu-bumbu kering yang lain. Selanjutnya kita masukkan dalam lumpia, kulit lumpia, lalu kita ikat isinya di dalamnya. Setelah itu digoreng. Nah, di dalam kulit lumpia ini terdapat tepung
tepung capit yang sudah dikasih bumbu. Next. Nah, produk terakhir adalah petis. Tadi kita sudah saring sari kepiting keracanya yang telah kita kukus. Nah, ini setelah dilakukan pembubuhan, lalu dikentalkan. Nah, selanjutnya kita kasih pengemasan menjadi produk yang sudah dikemas seperti ini. Baik, next. Nah, ini produknya. Next. Nah, di sini waktu pengujian, uji hedonik, ini juga ada testimoni dari beberapa mahasiswa atau panelis yang sudah melakukan uji. Next. Ini estimasi dalam 1 kali produksi. Jadi karena ini 1 kilo murah ya 5.000, jadi membutuhkan 100 dari bahan bakunya saja itu cuma 100.000 ditambah dengan biaya produksi. Next. Itu laba kotornya, lalu juga biaya operasional. Jadi total biaya bersihnya total biaya operasional 800. Next. Nah, laba bersih yang diharapkan itu adalah 6.700.000, tapi ini estimasinya kita dalam sekali produksi 20 kilo. Next. Selanjutnya kegiatan ketiga adalah evaluasi monitoring setelah adanya kegiatan. Apa yang menjadi kendala? Nah, kendalanya ini memang alat. Selanjutnya juga pengeringnya, yang cuaca, makanya kita buatkan alat untuk penjemuran yang tidak kena hujan gitu, tapi tetap masih ke sinar matahari karena ibunya bilang dia rasanya akan berbeda ketika dijemur matahari dengan oven gitu. Next. Ini keempat diseminasi hari ini dan juga publikasi yang alhamdulillah hari ini akan terbit hasil dari liputan kemarin kegiatan. Next. Nah, terima kasih. Di situ hasil diseminasi saya untuk kegiatan aktualisasi dan habituasi dalam program pengabdian pada masyarakat. Masih ada waktu, Bu Fani? Selanjutnya saya kembalikan pada Bu Fani. Baik, terima kasih Bu Novi atas pemaparannya. Ya, tadi demikianlah pemaparan dari Bu Novi terkait dengan pengolahan diversifikasi kepiting keraca berbasis zero waste product ya, bagaimana mengolah limbah kembali menjadi produk ya, tidak menjadi limbah. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di sesi kedua, yaitu diskusi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilahkan, silakan raise hand dan nanti saya akan persilahkan pada Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan produk zero waste product ini, silakan untuk raise hand. Baik, sudah ada Ibu Mutia Hairunisa. Silakan Bu Mutia, saya persilakan untuk. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Presentasinya sangat menarik idenya. Saya bertanya tentang saya minta disebutkan bahan bakunya secara singkat dan apakah ada bahan alternatif yang bisa digunakan mengingat di daerah saya kepiting itu tidak terlalu banyak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mutia atas pertanyaannya. Saya persilakan lagi jika ada yang ingin bertanya, 2 orang ya. Atau sambil menunggu yang bertanya, saya silakan untuk memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari Mutia tadi. Pertanyaannya tadi terkait dengan bahan baku ya. Tolong dijelaskan bahan baku yang digunakan secara singkat dan bahan alternatif selain kepiting kaca tadi ya.
Silakan Bu Novi. Ya. Dari bahan baku itu lebih ke untuk 3 produk itu ya. Kalau 3 produk intinya adalah limbah cair dari air rebusan kepiting keraca, lalu kepiting keraca itu sendiri, dan selanjutnya adalah capit kepiting keraca, itu bahan intinya. Untuk masalah bumbu, di situ bumbu utamanya bawang putih, merica, bumbu inti lah. Bawang putih, merica, terus gula, garam, ketumbar, tepung, dan lain-lain. Nanti mungkin di-share videonya secara lengkap ya. Tapi kalau untuk bahan alternatif, sebenarnya tadi kan intinya capit kepiting ya, sama limbah cairnya. Nah, sebenarnya dari diseminasi ini, silahkan untuk mahasiswa ataupun UKM ini bisa memanfaatkan bahan alternatif lain, misalnya udang. Kita bisa pakai air kepala udang, atau bisa juga pakai kulit atau karapak si udang, kita buat tepung juga, atau kepalanya kita buat penepungan, seperti itu. Jadi misal itu menjadi produk pangan akan lebih bernilai ekonomis yang lebih tinggi gitu daripada hanya menjadi sampah. Bisa diolah menjadi produk pakan atau yang lain, tapi mungkin ini kalau kita buat jadi produk pangan akan menjadi lebih tinggi gitu. Bahkan bisa kita olah menjadi produk bioteknologi seperti bahan baku industri, tapi mungkin dari UKM belum siap untuk menerima seperti itu. Jadi mungkin alternatifnya adalah penggunaan produk menjadi bahan-bahan lain seperti itu ya. Saya kembalikan ke Bu Fani. Baik, itu tadi tanggapan dari Ibu Novi. Bagaimana Bu Mutia? Sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Ya. Bu Mutia, mohon maaf bisa diperlihatkan videonya ya. Oh ya, oke. Sudah, terima kasih atas penjelasannya. Sangat jelas. Ya, baik. Terima kasih Bu Mutia. Oke, sekarang sudah ada lagi yang raise hand atas nama Rahman Merin ya. Silakan Pak Rahman. Pak Rahman, silakan. Pak Rahman, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan adalah diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apa kendala Ibu ketika menjalankan kegiatan ini di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Lalu berikutnya yang saya ingin tanyakan adalah bahan baku kepiting keraca ini merupakan kepiting anakan atau memang suatu jenis kepiting, lalu kepiting ini didapatkan dari hasil budidaya atau hasil tangkapan di alam. Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahman. Jadi Bu Novi ada 2 pertanyaan ya dari Pak Rahman terkait pertama kendala di dalam menjalankan kegiatan ini. Karena mengingat sekarang situasi lagi pandemi corona ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bahan bakunya. Kepiting keracanya apakah anakan atau seperti apa? Silakan Bu Novi memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih Pak Rahman ya tanyaannya tadi. Kalau kendala memang ini ketika kita melakukan kegiatan kita harus membatasi berapa orang yang harus ikut, baik itu dari pihak UKM-nya maupun kami. Terus selanjutnya juga yang kita memang menggunakan sanitasi hygiene personal maupun juga ketika produksi. Namun ketika kita pada saat COVID akan lebih banyak lagi yang harus kita list gitu. Untuk melakukan produksinya ketika produksi. Lalu ketika publikasi juga tidak boleh melibatkan banyak orang. Selanjutnya pemasaran itu yang paling penting. Pemasaran karena si UKM ini biasanya hanya menitipkan di UKM Center sebagai oleh-oleh khas Tarakan. Padahal
ini di masa pandemi ini sangat jarang ya bepergian untuk keluar kota, keluar pulau itu sangat terbatas. Jadi untuk oleh-oleh khas Tarakan yang biasanya langsung beli di UKM Center itu tidak bisa gitu dilakukan. Jadi ini kita alternatif kita adalah kita mau melakukan proses penjualan dengan online, masuk ke marketplace, dan juga mungkin endorsement dan strategi pemasaran yang lain. Pemasaran itu yang sangat terganggu sih sekarang. Untuk bahan baku ini jenis kepiting yang memang dia kecil ya, cebol gitu, nggak bisa gede lagi, emang seperti itu. Nah itu sejenis kepiting keraca, makanya itu dilakukan identifikasi dan dilakukan penelitian. Nanti kita publish ini jenis kepiting apa. Tapi walaupun kita tidak bisa share sekarang, tapi memang itu setelah dari hasil penelitian itu memang bukan jenis kepiting yang anakan gitu. Itu emang seperti itu. Emang itu jenis kepitingnya. Dan dia juga sudah bertelur walaupun kecil seperti itu. Jadi insya Allah itu tidak akan mengganggu lingkungan. Nah dia hasil tangkapan samping, bukan dari hasil budidaya itu sih. Dan walaupun dia hasil tangkapan samping, tapi ketika nelayan mengambil itu sekali ambil, ketika nelayan sekali melaut itu bisa ratusan kilo, bahkan menurut ini ya pengalaman empiris dari si UKM itu juga ketika mengangkut itu bisa sampai 200 kilo gitu. Nah, kendalanya adalah ketika bahan atau yang tersedia itu banyak, kita nggak bisa menyimpan lebih lama karena peralatan itu tadi seperti tempat pendinginnya hanya kecil, tidak bisa mencakup banyak seperti itu. Makanya kebanyakan HTS ini kalau nggak dibuang lagi, ya malah dijual murah gitu. Itu sih Pak Rahman. Jadi HTS ya Bu, yang kepiting keraca ini ya. HTS. Ya, HTS ya diambil di alam. Ini kalau boleh tahu Bu, ini di daerah apa ya? Maksudnya nelayannya gitu, kalau di Tarakan. Ini di daerah Biata ya kalau ibunya ya. Dan ini mohon maaf juga karena ibunya juga tidak mau menjelaskan dengan detail gitu di mana gitu. Mungkin ini gimana ya, unik tapi juga ada unsur bisnis, jadi tidak semua memang harus bisa di-share gitu. Yang jelas ini kepiting yang merupakan hasil tangkapan samping ya, dan dia tidak akan mengalami pertumbuhan lagi ya. Jadi stuck pada ukuran yang cebol. Yang menariknya itu UKM ini baru satu-satunya di Tarakan, atau kalau di Kaltara mungkin ada 2 gitu Bu ya. Tapi kalau di Tarakan ini baru satu-satunya, jadi ingin berpotensi untuk diangkat sehingga menjadi oleh-oleh khas Tarakan gitu. Jadi jangan sampai bahan baku ini cuma dibuang begitu saja atau tidak termanfaatkan karena kepiting ini unik. Untuk mahasiswa mungkin bisa nanti melakukan magang PKM. Semoga ini juga menjadikan inspirasi gitu, mengolah limbah menjadi suatu produk dari produk-produk unik yang ada di Kaltara. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi atas penjelasannya. Bagaimana Pak Rahman? Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Cukup rinci, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Baik, di sini sudah ada penanya lagi dari Ibu Diana ya. Ya, saya persilakan kepada Ibu Diana jika ada yang ingin ditanyakan atau berikan tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diana. Ibu Diana dari mana, Bu? Perkenalkan, nama saya Diana dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya, program studi aquaculture. Ya, yang ingin saya tanyakan nih Ibu Novi, karena ini memang produk makanan ya. Jadi dari apa mungkin saya yang terlewat dari slide-nya terkait yang pertama itu unsur gizinya. Karena prosesnya cukup panjang tadi ya, mulai dari penjemuran, kemudian ada penggorengan. Nah, biasanya kan kalau proses yang panjang seperti itu biasanya mengurangi kandungan gizi gitu dari bahan bakunya itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua,
kan tadi air sisa rebusan ya yang kemudian digunakan sebagai bahan dasar untuk jadi sambal ini petis ya. Sambal petis Iya, kalau nggak petis salah. bumbu. Ya. Petis Ya. berbumbu. Nah ini kan biasanya kalau misalnya kayak petis udang gitu ya, kayak tipe saya yang orangnya ini kan alergian gitu ya. Yang petis udang kalau misalnya dia tuh nggak segar, otomatis tuh saya pasti gatal-gatal gitu kan. Nah ini kan dari airnya, yang biasanya kalau kita habis cuci dan sebagainya itu proses pencucian itu kan sebenarnya kita membersihkan gitu ya, membersihkan bahan bakunya itu sendiri. Nah ini kan dipakai lagi gitu, meskipun sudah direbus sih. Nah, bagaimana kemudian kira-kira pengaruh produk itu tadi terhadap orang yang memiliki riwayat alergi? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya, langsung saja Bu Novi, silakan untuk diberikan tanggapannya. Untuk penurunan status gizi ya Bu ya, karena itu tadi terdiri dari banyak proses panjang dari mulai pengukusan, pengeringan, penggorengan gitu. Memang otomatis kandungan gizi itu menurun, tidak seperti di bahan baku aslinya ketika kita melakukan. Makanya kita lakukan uji bahan baku ketika penurunan itu sejauh mana. Walaupun sebenarnya tidak terlewat Bu, tapi memang belum di-share itu hasil kandungan gizinya karena penulisan jurnal ini masih berjalan gitu Bu, belum terpublikasi. Jadi memang di sini saya hanya bisa mengatakan bahwa memang terjadi penurunan tingkat gizinya. Nah, namun tidak terlalu signifikan juga karena saya sudah melakukan uji di masing-masing produk, baik itu tadi kepiting teraca goreng, terus petis berbumbu dan juga kerupuk ikat gitu. Nah, itu kandungan gizinya masih cukup bagus. Walaupun terjadi penurunan, namun masih bisa lah, itu masih sesuai dengan SNI gitu Bu. Terus selanjutnya tadi untuk yang alergi ya Bu ya. Sebenarnya kalau alergi ini ada dua nih Bu kemungkinan. Pertama karena kandungan histaminnya itu tinggi, atau jadi kandungan histamin ini tinggi sehingga karena terlalu tinggi akhirnya tubuh tidak toleran, atau memang mempunyai riwayat penyakit alergi seperti itu. Nah itu kita harus cek dulu apakah itu memang histamin. Kalau histamin itu termasuk keracunan makanan ya berarti karena kandungan histaminnya tinggi. Nah untuk yang alergi, kalau ini pengalaman empiris ya Bu ya, ada teman-teman saya yang awalnya alergi, tapi dia membiasakan sedikit demi sedikit akhirnya tidak alergi gitu. Nah, tapi biasanya kalau produk yang berupa diversifikasi nggak langsung gitu, kayak misal tongkol langsung makan tongkolnya, udang makan udangnya, ikan gitu. Nah, itu biasanya alerginya langsung bisa kambuh. Cuman kalau produk-produk diversifikasi seperti sudah ada tambahan-tambahan yang lain, entah itu bahan-bahan yang lain, biasanya tidak akan mengakibatkan alergi gitu Bu. Kecuali orang yang nggak alergi tapi tiba-tiba dia gatal-gatal setelah mengkonsumsi sesuatu, nah itu bisa jadi kadar histaminnya juga tinggi. Itu sih Bu Diana ya yang bisa saya share dulu untuk kandungan gizi dan penurunannya. Nanti mungkin saya share lagi setelah menjadi produk jurnal gitu Bu ya. Ya, baik. Saya kembalikan ke Bu Fani. Baik Bu Novi, terima kasih atas penjelasannya sangat rinci dan detail ya. Bagaimana Bu Diana? Apakah Terima sudah kasih jawab atas pertanyaan? jawabannya. Terima kasih atas Kita jawabannya. tunggu ya publikasi dari jurnal Bu Novi nih, karena memang sangat dibutuhkan ya, bukan cuma dari sivitas akademik, tapi juga tentunya masyarakat pada umumnya ya, sangat membutuhkan informasi terkait ini. Baik Bapak Ibu, di sini masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Masih bisa nih satu pertanyaan jika ada yang masih ingin ditanyakan. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri diskusi sesi kedua ini dan kita masuk sesi ketiga, yaitu foto bersama.
Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan videonya ya. Oke, ini ada 2 halaman ya. Jadi halaman pertama dulu ya. Silakan dinyalakan semua videonya, Bapak Ibu. Baik, kita halaman pertama dulu ya. Oke, tahan. Selanjutnya. Selanjutnya halaman kedua ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya rasa cukup sekian untuk diseminasi kita hari ini karena waktu yang terbatas, waktu juga yang mempertemukan dan waktu juga yang memisahkan kita ya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di webinar selanjutnya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dari UKM, tenan mahasiswa dan rekan-rekan dosen yang mulai hadir. Dan terima kasih juga kepada Ibu Novi Lutfiana, SPM MSI, selaku narasumber kita pada hari ini atas kedatangannya dan sharing ilmunya. Terima kasih Bu. Baik, saya akhiri webinar kita hari ini dengan ucapan terima kasih atas kedatangannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.